buat LinkedIn ya teman-teman ya. Jadinya hari ini materi yang akan kita bahas adalah how to make a good LinkedIn profile gitu. Nah, sebelumnya kan di sini ada 3 orang nih yang ikut nih, ada Sabina, ada Maleka, sama Rifka. Dari mana aja? Dari ITS sama UGM ya? Iya Kak, dari ITS. Oh, dari ITS. Kalau Maleka dari mana? Oke, kayaknya belum ke-mute ya masih ya. Oke, ya teman-teman, terima kasih. Hari ini kita akan membahas tadi terkait dengan how to make a good LinkedIn profile. Jadi kenapa di sini kita membahas terkait dengan hal ini? Karena memang ya nggak bisa dipungkiri ketika kalian sudah memasuki nanti, kalian kan sekarang kan kuliah ya, nanti ke depannya memasuki dunia profesional gitu ya, perlu menggunakan LinkedIn itu ditanya perlu apa enggak ya, sangat perlu gitu. Karena apa? Karena di sini kalian nanti bisa membangun yang namanya koneksi, kemudian juga kalian bisa membangun portofolio kalian dan sebagainya kayak gitu. Oke, sekarang saya share dahulu materinya, kelihatan semua? Kelihatan Kak. Oke, kelihatan ya. Oke, ya sebelum kita masuk rules-nya di sini, kalau misalnya teman-teman nanti ingin ada pertanyaan, biasanya saya akan buka sesi. Jadi teman-teman nanti bisa open mic gitu ya, di setiap sub sesi pembahasan ini saya akan buka sesi pertanyaan sekitar 5 menitan gitu ya, sehingga nanti teman-teman bisa join untuk bertanya baik itu lewat chat ataupun misalnya nanti open mic ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sekalian Jihan nanti tolong di-admit ya beberapa yang berjoin ya. Oke, ya sebelum kita masuk perkenalkan dulu, saya Rian, nama lengkap Rian Bacin. Saat ini posisi saya adalah sebagai Production Director di Digitraffic. Jadi Digitraffic ini adalah salah satu agency advertising ya, digital agency advertising lokal di Indonesia. Dan kemudian juga di sisi lain saya juga berperan sebagai brand consultant dan juga co-founder dari SDW Youth Empowerment bersama dengan Kak Thomas gitu. Kegiatan saya sehari-hari ngapain aja sih ya, biasanya saya bekerja juga gitu di dunia digital advertising. Selain itu juga saya memberikan beberapa pelatihan terkait dengan digital marketing biasanya. Oke, untuk siapa sih webinar ini diadakan? Jadi di sini sebelum kita mulai pembahasannya, saya mau memberikan informasi dulu terkait dengan untuk siapa aja. Jadi di sini ya buat kalian yang ingin memulai personal branding secara profesional. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini selama ini mempunyai sosial media seperti Instagram, seperti Facebook ataupun TikTok ya, kadang-kadang kan sosial media ini dipakai oleh kita itu sebagai alat untuk menciptakan personal branding ya. Nah, tetapi biasanya personal branding yang dijadikan di sosial media seperti TikTok, Instagram itu yang santai, kasual sifatnya. Nah, di sini dengan adanya LinkedIn, di sini kita bisa memulai bagaimana melakukan personal branding secara profesional, terutama nanti ketika di dalam dunia pekerjaan. Kedua adalah untuk orang-orang yang ingin menampilkan resume atau hasil karya profesional kalian secara online, misalnya karya tulis kalian, atau misalnya nanti kalian internship atau magang di mana, kalian bisa tampilkan pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan, atau ketika kalian nanti sudah memulai suatu kegiatan gitu ya, profesi berupa karya, misalnya karya seni, atau misalnya karya ilmiah dan sebagainya, kalian bisa tampilkan juga di LinkedIn. Dan yang ketiga, untuk kalian yang ingin bangun koneksi profesional melalui LinkedIn. Karena ya di LinkedIn ini, orang-orang yang join itu pasti mereka mengedepankan statusnya itu adalah profesionalitasnya, kayak gitu ya. Profesinya seperti apa, ya kan, apa yang mereka lakukan selama ini di dunia industri mereka, dan sebagainya. Ya, lanjut lagi tujuannya. Jadi, diharapkan dengan adanya webinar ini ya, kalian pertama bisa mengetahui tujuan penggunaan LinkedIn dalam lingkup profesional. Seperti apa sih penggunaannya, bisa dilakukan apa aja sih. Kemudian juga kalian bisa membuat profil LinkedIn yang secara menarik, informatif, sehingga orang-orang itu ketika kalian add atau melakukan koneksi itu mereka tahu siapa kalian dan kurang lebih apa saja yang kalian lakukan, pekerjaannya, profesinya, ya kan. Dan yang ketiga tujuannya adalah agar kalian dapat menggunakan LinkedIn ini dalam membangun jaringan sosial secara proper dan profesional ya. Jadi terutama mungkin teman-teman yang sekarang lagi di dalam kepanitiaan ingin approach atau mendekati suatu brand ya kan, ke sponsor dan sebagainya, LinkedIn ini bisa kalian gunakan untuk membangun jaringan sosial itu. Nah, pertanyaannya, siapa aja yang udah memiliki LinkedIn di sini? Kalau boleh tahu, udah ada siapa aja? Boleh raise hand. Teman-teman yang sudah memiliki LinkedIn? Ada? Oke, Rifka ada, Sabina ada, Anggoro ada ya. Jadi udah 3 orang nih ya yang memiliki LinkedIn. Oke, Sabina mau nanya dong.
kamu ngegunain LinkedIn-nya cukup aktif nggak? Enggak sih, Kak. Nggak. Cuma nyantumin pengalaman aja, tapi nggak pernah Oke. kayak ngepost gitu, nggak pernah. Oke. Melakukan koneksi udah add orang-orang di sana? Kalau koneksi cuma teman-teman deket aja. Oh, lebih ke teman-teman dekat. Oke, thank you Sabina untuk Oke, Kak. informasinya. Kemudian tadi Anggoro mungkin sudah buat ya? Sudah, Mas. Oh iya, gimana? Boleh cerita nggak apa aja aktivitas yang dilakukan di LinkedIn? Kalau aku sama sih, sama kayak tadi Sabina tadi. Oke, Ngasih kayak ya teman-teman, terus oke. pengalaman-pengalaman aja sih. Oke, lebih ke teman-teman dulu ya, berarti ya. Ya, karena kan mungkin kalian belum mengarahkan LinkedIn itu ke apa minat kalian, industri yang kalian nanti mau dalami dan sebagainya ya. Jadi nggak apa-apa ya, dibangunnya mulai dari teman-teman dulu. It's okay menurut saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang untuk membuat akun LinkedIn. Jadi untuk teman-teman yang sudah memiliki mungkin sudah tahu step by step-nya. Tapi di sini saya juga mau jelaskan untuk teman-teman yang belum memiliki gimana sih cara membuat akun LinkedIn yang benar dan juga bagaimana cara mengisi profilnya yang benar. Nah, di sini akan kita bahas, teman-teman. Oke, untuk membuat akun LinkedIn yang pasti kalian masuk ke websitenya linkedin.com ya. Contohnya misalnya seperti ini ya, di mana kalian ketika masuk itu kalian bisa join menggunakan masukkan email atau nomor telepon ataupun juga sign in dari Google kayak gitu. Nah, di sini ada sedikit tips dari saya. Ketika kalian nanti ingin menggunakan sign in lewat Google, ya Google account itu diusahakan menggunakan Google account yang aktif ya. Dan juga jangan yang Google account-nya itu yang untuk email spam ya ataupun misalnya untuk second account kayak gitu. Saran saya sih kalian menggunakan Google email ya, email Google yang benar-benar aktif dan juga kalau bisa mencerminkan memang nama profesional kalian. Misalnya kalau Rifka nanti misalnya rifka.fatia@gmail.com, bikinnya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga lebih mudah juga ketika nanti ada orang-orang yang ingin mengirimkan informasi sesuatu bisa lewat email kalian itu kayak gitu dan juga terkesannya akan lebih profesional ya. Jadi masuk ke linkedin.com kalian bisa pilih antara mendaftarkan melalui email, nomor telepon atau langsung link ke Google account kalian. Kemudian dari situ ya kalian di sini bisa mengisi dulu sedikit kurang lebih profil dasarnya. Profil dasar yang dibutuhkan apa aja? Biasanya email ya, kemudian nama lengkap, nama depan dan nama belakang, dan diusahakan nama ini mencerminkan benar-benar nama asli kalian kayak gitu ya di sini. Jangan misalnya menggunakan nama alias atau misalnya nama panggilan sehari-hari kayak gitu, digunakan nama asli. Dan kemudian kalian bisa isi juga nanti mulai dari lokasi kalian di mana, kemudian juga posisi kalian atau jabatan kalian nanti pada saat bekerja seperti apa. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalnya kita belum bekerja gimana, Kak? Nggak apa-apa, kalian bisa masukkan juga nanti di dalam posisi ini misalnya statusnya adalah mahasiswa ya atau students kayak gitu. Atau misalnya kalau istilahnya tuh di bahasa Inggrisnya undergraduate ya kayak gitu ya. Di situ nanti kalian juga bisa pilih misalnya universitasnya atau sekolahnya di mana seperti itu. Dan biasanya setelah kalian sudah melengkapi profil dasarnya, nanti kalian akan diinformasikan oleh LinkedIn untuk connect ke siapa aja nih ya. Nah, ketika kalian mau connect, kalian bisa ketik misalnya nama teman kalian atau emailnya dia untuk connect gitu. Nah, saran saya di awal biasanya ketika kalian mau connect dengan orang lain di LinkedIn memang kita tuh bisa bagi-bagi nanti circle atau lingkaran pertemanannya. Mungkin pertama adalah dari teman-teman kuliah dulu ya. Kemudian juga kita bisa add misalnya dosen kita atau staf-staf di kampus kita, mulai dari situ dulu nggak apa-apa. Terus kalau misalnya teman-teman yang sudah magang atau mengikuti program magang ya kalian bisa add juga teman-teman profesional kalian di kantor tempat magang kalian ya. Baru dari situ setelah kalian bisa add itu kalian tentukan misalnya kalian juga mau add orang-orang yang bergerak di industri atau di pekerjaan terkait dengan apa. Misalnya, kalau misalnya kalian kuliahnya di accounting, mungkin kalian juga bisa bangun koneksi ke orang-orang profesional yang bekerja di dunia finansial atau di accounting atau di perusahaan-perusahaan tertentu seperti itu teman-temannya. Atau kalau kalian misalnya kuliahnya di komunikasi, jurusan komunikasi, kalian bisa membangun juga koneksi ke orang-orang yang bekerja di media misalnya. Ataupun juga orang-orang yang bekerja misalnya di bidang marketing, di bidang periklanan, di bidang event organizer, dan sebagainya. Nah, itu biasanya circle-circle-nya ya. Gitu. Nah, selain itu, kalian juga bisa nanti add orang-orang yang memang kalian ingin sasar. Misalnya, contohnya, kalian ingin bangun partnership dengan perusahaan Unilever. Ya, kalian bisa cari di sana siapa aja sih kurang lebih orang-orang yang
mungkin kalian bisa hubungi ketika kalian ingin membangun partnership nanti. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan juga jangan lupa fitur di LinkedIn sekarang selain kalian bisa untuk connect dengan orang-orang, kita juga bisa connect dengan perusahaan. Contohnya seperti apa? Misalnya saya buka aja LinkedIn ya di sini. Nah, kalian misalnya ingin connect dengan perusahaan Danone misalnya. Ya, kalian bisa lihat di sini ada Danone, terus kalian bisa follow seperti itu. Atau misalnya kalian sekarang lagi mencari sebuah perusahaan yang mungkin kalian ingin jadikan tempat magang atau bekerja dan sebagainya, misalnya Sinarmas gitu ya. Nah, di sini ada itu kita bisa lihat Sinarmas dan kita bisa follow ya. Nah, selain di follow kita bisa lihat juga kurang lebih pekerjaan yang ditawarkan oleh mereka apa di fitur ini seperti ini. Ya, atau misalnya about-nya, informasinya dan sebagainya. Orang-orangnya atau teman-teman yang bisa kalian add lagi dari perusahaan itu, kalian bisa lakukan di sini ya. Nah, itu kurang lebih cara langkah-langkahnya untuk membuat akun. Jadi setelah kalian isi profile kalian, kalian add dari teman-teman kalian dan kalian bisa follow beberapa company di sini. Ya. Nah, ini contohnya. Jadinya kita bisa setelah itu kita sudah selesai membangun network kita dan biasanya diarahkan ke halaman profile page kita di LinkedIn. Nah, setelah sampai profile page ini biasanya ketika orang baru membuat LinkedIn, biodatanya dan juga fotonya masih kosong. Nah, disinilah saatnya kita untuk membangun step by step atau langkah-langkah bagaimana kita mengisi profile secara lengkap dan juga foto yang tepat, ya, yang proper untuk akun LinkedIn kita. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ya, kalau belum ada kita lanjut ya. Oke, nah sekarang adalah langkah kedua, yaitu setelah kita membuat profil dasar tadi, bagaimana caranya agar kita bisa mengimpress orang lain atau bisa dibilang ya agar orang lain ketika ngeliat profil kita mereka mau berteman dengan kita kayak gitu, menjadi koneksi kita. Caranya untuk pertama kali adalah untuk membangun hal itu kita harus membuat profil yang menarik ya. Tujuan untuk membuat profil yang menarik di LinkedIn ini adalah pertama menunjukkan siapa kamu secara profesional ya. Jadinya bukan siapa saya secara personal ya, maksudnya hobi saya apa enggak, tapi profesionalnya apa, kamu tertarik di bidang apa, di industri apa, kamu sekarang mahasiswa di mana kayak gitu ya, ikut organisasi apa, itu kamu harus menunjukkan secara identitas profesional kamu. Yang kedua adalah menunjukkan apa yang kamu kerjakan secara profesional ya. Jadi balik lagi di LinkedIn ini nggak harus orang yang jadi karyawan aja gitu yang membuat, tapi ketika kamu masih mahasiswa, masih sekolah itu bisa juga kan, kamu kan mungkin ada suatu pekerjaan di kampus misalnya research gitu, kamu bisa masukkan apa yang kamu kerjakan, atau organisasi di kampus kamu misalnya di organisasi itu sebagai apa, itu juga bisa kamu tampilkan di sana. Dan yang ketiga menunjukkan karya apa yang sudah kamu lakukan. Contohnya misalnya kamu ternyata dari kuliah udah suka ngedesain nih, ngebantu-bantu desain poster atau misalnya desain untuk kebutuhan PR atau marketingnya kampus. Nah, kamu bisa juga tunjukkan karya-karya kamu di LinkedIn dengan kamu post di situ. Dan juga selain itu, kamu juga di sini harus ketahui apa yang kamu inginkan dalam membuat profil LinkedIn ini. Jadi kamu harus tahu apa yang kamu inginkan. Ya, jadi pertama biasanya orang menginginkan mereka membuat profil LinkedIn karena pertama ingin mencari pekerjaan, sudah pasti. Yang kedua adalah ingin membangun jaringan profesional. Yang ketiga ingin menampilkan karya profesionalnya. Dan yang keempat ingin mencari konten yang dibutuhkan seputar dunia kerja dan profesionalisme itu. Contohnya tadi misalnya kamu seorang desainer gitu di kampus. Kamu ingin cari-cari informasi terkait dengan update tentang desain tahun ini atau kurang lebih tips dan trik tentang desain, kamu tinggal cari aja nanti di LinkedIn. Misalnya desainer ya. Dan kamu nanti bisa lihat ada beberapa misalnya terkait dengan jobs, group, ataupun juga misalnya posting terkait dengan desain. Ya, jadi kamu bisa cek di sini, oh ternyata informasi-informasinya banyak loh terkait dengan desain, kamu bisa baca misalnya. Seperti ini. Ya. Atau misalnya kamu juga bisa lihat postingan-postingan orang tentang pekerjaan, atau lowongan kerja, magang, dan sebagainya bisa kamu lakukan di sini. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan kita mulai satu-satu menambahkan profile pictures yang menarik. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin tanya, teman-teman?
terkait dengan basic atau langkah-langkah awal memulai LinkedIn? Oke, kalau belum kita lanjut. Bagaimana sih menambahkan profile picture yang menarik? Oke, untuk menambahkan profile picture di LinkedIn, ketika kamu dihadapkan pada profile ini, ya, kamu itu bisa memilih klik di bagian atasnya sini, ya. Ini nanti kamu akan diarahkan untuk mengisi profile picture kamu. Contohnya misalnya kalau di profile saya, ya, nah kita bisa klik ini dan edit ataupun add foto, ya, untuk diganti. Bisa menggunakan kamera ataupun misalnya upload foto kamu dari Google Drive ataupun dari hard disk kamu, kayak gitu ya. Nah, jadi pertama adalah yang terpenting foto dulu di sini. Nah, ketika berbicara tentang foto, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya di LinkedIn ini perlu nggak sih fotonya itu kayak formal banget gitu, kayak kamu melamar pekerjaan ya, bener-bener pas foto ukuran 3x4 dengan background merah ataupun biru kayak gitu. Nah, jawabannya adalah sebenarnya tidak harus kaku dan tidak perlu formal-formal sekali. Ya, yang terpenting adalah dari foto profil di LinkedIn ini, cerminkan foto yang menunjukkan diri kamu secara profesional. Ya, jadi biasanya foto yang secara profesional itu seperti apa? Yang seperti ini. Ya seperti ini ya, kayak gitu ya. Jadi benar-benar jelas fotonya yang menunjukkan siapa kamu. Nggak perlu harus pakai kemeja atau blazer, boleh misalnya polo shirt atau misalnya boleh batik, boleh misalnya kaos kerja kayak gitu ya. Yang penting jangan t-shirt biasa kayak gitu ya kalau bisa ya. Dan sebenarnya yang penting ditampilkan nggak harus full body gitu, tapi yang penting adalah tampilan wajah kamu yang rapi ya, yang mudah diidentifikasi oleh orang lain, seperti itu yang terpenting ya. Nah, don'ts-nya atau misalnya apa aja sih yang mungkin nggak patut untuk ditiru di sini saya jelaskan ya. Pertama adalah kalau misalnya foto kamu itu tidak jelas atau blur. Ya. Ini jangan kalau bisa ya. Ketika kamu membuat profil foto di LinkedIn atau profil picture-nya itu fotonya itu harus jelas. Jangan keterangan, jangan blur, jangan pecah seperti itu. Yang kedua, ketika kamu menggunakan LinkedIn ini untuk profesional, jangan pernah menggunakan logo atau bukan foto personal kamu. Contohnya misalnya teman-teman ITS nih lagi kepanitiaan nih. Misalnya sekarang lagi jalan apa kalau boleh tahu? Sernival ya? Transfest. Iya. Oh, Transfest, ini yang Transfest ya. Oke. Ya, ada yang Sernival, mungkin ada yang Transfestnya. Transfest gitu. Kamu jangan pasang foto profile Transfestnya atau logo Transfestnya di LinkedIn kamu gitu. Karena apa? Balik lagi, LinkedIn ini pendekatannya personal ya. Jadi human to human kayak gitu. Sehingga kecuali kalau kamu bikin company page baru nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kamu adalah orang yang profesional kayak gitu, kamu jangan gunain logo acara kamu, logo produk kamu, logo bisnis kamu, tapi gunain foto ya. Terus yang ketiga, ukuran yang tidak proporsional. Nah, ini kenapa nih kalau boleh tahu ukurannya? Kenapa dibilang tidak proporsional? Wajahnya penyet. Ya, wajahnya penyet ya. Apa stretch gitu ya, enggak apa? Enggak pas kayak gitu ya. Jadi kayak ketarik gitu, malah dempet kayak gitu kan. Atau misalnya dia lebar kayak gitu. Nah, itu juga jangan ditiru kayak gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya kamu buat ya kayak profil-profil ini nih, beberapa teman-teman nih di sini nih yang ada profilnya misalnya mukanya Anggoro atau misalnya Sabina kayak gitu ya, atau Mas Thomas kayak gitu. Nah, jadi profesional dan proporsional kayak gitu. Dan yang keempat adalah foto seluruh badan yang tidak terlihat wajah. Nah, LinkedIn berbeda dengan Instagram ataupun TikTok kayak gitu. Mungkin kalau di Instagram kadang-kadang kamu pasang profil picture-nya itu lagi traveling di mana kayak gitu ya. Atau misalnya lagi ada acara apa, kamu foto dengan full body kayak gitu. Nah, sebenarnya nggak penting di LinkedIn. Ya, yang terpenting adalah orang bisa mengidentifikasi wajah kamu. Sehingga menurut saya foto-foto kegiatan kamu lagi di event, foto kegiatan kamu lagi mungkin di suatu tempat wisata itu tidak perlu untuk dipakai ya. Selanjutnya, foto tidak profesional ini juga sebisa mungkin dihindari. Maksudnya apa? Kadang-kadang kan kalau kita misalnya menggunakan Instagram, kita suka pakai foto-foto yang mungkin unik ya, atau lucu seperti itu ya. Mungkin lagi bersepeda, atau mungkin lagi megang minuman, ya kayak gitu. Nah, di LinkedIn berbeda gitu. Jadi usahakan foto-foto yang kamu pasang itu foto yang sedang menunjukkan profesionalisme kamu. Misalnya kegiatan profesional boleh kamu jadi pembicara, itu bisa dilakukan, dimasukkan, atau kamu mengisi sebuah seminar,
Atau misalnya ya foto tadi aja gitu, foto full wajah kamu gitu dengan pakaian rapi, dengan tampilan yang rapi, itu bisa ditampilkan juga seperti itu. Ya. Terus ada lagi misalnya tampilan wajah yang tidak terlihat, ini juga jangan dilakukan ya. Nah, contohnya misalnya di sini saya lihat foto profile picture-nya di Zoom Hesti gitu ya, dengan menggunakan foto handphone gitu, agak tertutup wajahnya. Nah, sebenarnya ini diusahakan kalau di LinkedIn jangan dipakai foto seperti itu gitu. Ya balik lagi ya, fotonya kalau bisa benar-benar dari depan di shoot-nya gitu, satu angle dari depan. Kemudian juga jangan dari samping atau dari bawah atau tertutup ya, sehingga orang lebih mudah mengidentifikasi siapa kamu. Selanjutnya pencahayaan yang gelap juga, ini kan juga sangat mengganggu sehingga kita tidak bisa melihat atau mengidentifikasi wajah, dan juga foto yang terlalu kecil yang tidak proporsional. Contohnya kayak gini. Padahal frame LinkedIn-nya besar ya segini, tapi dia cuma gunain fotonya itu kecil. Nah, itu juga diusahakan untuk dihindari. Jadi seperti apa sih profile picture yang dapat ditiru? Nah, di sini ada teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa profile picture yang dapat ditiru sama teman-teman. Pertama, mungkin dari foto yang terbaru atau terupdate kalau bisa. Jangan menggunakan foto yang mungkin 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Misalnya teman-teman udah kuliah masih menggunakan foto pakai seragam SMA kayak gitu. Atau teman-teman sudah lulus tapi masih foto misalnya pakai gambar lagi kepanitiaan dan sebagainya gitu. Usahakan foto yang terupdate setidaknya 1 tahun belakangan kayak gitu. Nah, foto terupdate kalau misalnya pakai baju wisuda gitu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ketika misalnya kalian memang baru fresh grade atau baru di wisuda gitu, itu menunjukkan bahwa kalian ada fresh grade. Itu nggak masalah, tetapi tetap perhatikan proporsinya. Frame fotonya yang jelas dan proper, yang pasti ya, antara wajah ya, kemudian juga sampai ke tampilan badan gitu ya, mungkin cukup setengah leher aja nggak masalah ya, atau setengah badan kayak gitu. Yang terpenting adalah balik lagi wajahnya mudah diidentifikasi, kualitas gambar fotonya yang jelas dan tidak pecah, dan tampilan profesional dan rapi ya. Ngomongin tentang tampilan ini tidak harus selalu pakai jas yang saya bilang ya, seperti ini. Ada yang mungkin pakai baju flannel, ada yang pakai blazer di sini, ada juga yang mungkin pakai kemeja biasa, ada yang misalnya pakai kaos biasa seperti ini, tetapi dia rapi, yang terpenting ya. Oke, itu terkait dengan profile pictures yang bisa kalian tambahkan. Selanjutnya di LinkedIn kita bisa bahas juga terkait dengan bagaimana sih agar profil kita terlihat lebih mendukung, lebih informatif. Kita bisa menambahkan background image, teman-teman. Oke, kalau misalnya dari profil LinkedIn ini, mana yang namanya background image kira-kira? Bisa ditunjukkan? Yang gambar laptop, Kak. Ya, yang ini ya. Ini adalah background image, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pakai background image, nanti tampilannya kayak gini aja nih. Kosong gitu. Ya. Kosong seperti ini. Gitu. Nah, saran saya ketika teman-teman nanti menggunakan LinkedIn, itu teman-teman bisa menampilkan background image-nya juga. Ya. Caranya gimana? Biasanya di background image ini kalian tinggal klik bagian atas nih yang foto, nanti kalian tinggal upload foto atau tambahan custom image ya dari LinkedIn. Jadi contohnya seperti ini, saya klik, nah bisa tuh saya pilih, bisa di drag juga ya. Tuh seperti itu. Atau misalnya saya mau ganti change, ya kan saya ganti pakai misalnya yang lain, foto lain, itu bisa. Kalian bisa lakukan. Ya. Nah, jadi background image ini penting sebagai apa? Sebagai informasi tambahan yang merepresentasikan kegiatan kamu atau aktivitas profesional kamu. Ya, contohnya di sini saya menggunakan laptop, menggunakan ada gambar handphone, tablet, dan semacam lampu idea karena saya mau menunjukkan bahwa saya bekerja di bagian periklanan digital loh, seperti itu. Dan juga boleh dimasukkan informasi tambahan seperti email ataupun nama lengkap dan sebagainya. Ya. Ya, caranya sebenarnya untuk membuat designing ini gimana? Kalian bisa kok, nggak perlu repot-repot pakai Photoshop, kalian bisa menggunakan Canva. Ya, kemudian di bagian Canva ketika kalian create design, di situ ada tuh pilihan menggunakan LinkedIn banner atau LinkedIn post ya. Nah, ketika kalian mau menggunakan background, kalian bisa menggunakan LinkedIn banner ini. Nanti tinggal dipilih-pilih aja desain yang sesuai dengan apa yang kalian mau. Seperti itu caranya. Nah, ini poin pentingnya. Yang terpenting di background image adalah masukkan background image yang merepresentasikan pekerjaan atau karya yang kamu lakukan. Dan desainnya nggak perlu ribet-ribet, nggak perlu aneh-aneh, simple aja, tetapi menunjukkan siapa kalian. Ya.
Contohnya kalau di sini, ya udah mungkin dia menggunakan foto motivasi kayak gitu ya, orang lagi menanjak sebuah puncak kayak gitu dengan namanya dia. Atau misalnya seperti ini, dia menggunakan namanya. Ya, atau misalnya statusnya dia seperti ini kayak gitu. Nah, jadi background image ini yang terpenting adalah tampilin informasi yang kalian ingin agar orang-orang tahu siapa kalian atau kalian bisa dihubungi lewat background LinkedIn itu. Ya, sebagai contoh kalau misalnya di saya, ya saya menggunakan ini background LinkedIn-nya dan juga saya menambahkan sedikit informasi terkait dengan email sehingga orang-orang ketika mau mengkontak saya dia bisa mengontak email saya dengan melihat profile background image saya. Ya. Nah, contoh lainnya misalnya ada di sini. Nah, ini contoh yang bagus juga mungkin bisa kita lihat. Nah, dia bisa menambahkan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi misalnya dari namanya, kemudian juga interest-nya dia apa, atau misalnya dia fokus di bidang apa, itu bisa dimasukkan. Public relations misalnya. Ataupun juga emailnya, email untuk bisa dikontak oleh orang lain di sini. Ya. Jadi ini salah satu contoh best practice untuk background image LinkedIn juga ya teman-teman bisa lihat nanti atau bisa ikuti. Oke, itu terkait dengan background. Jadi tadi kita udah berbicara tentang foto yang bagus dan profesional, dan juga yang kedua ini terkait dengan background image di LinkedIn. Oke, kemudian lanjut lagi, teman-teman. Oke, sebentar, zoom mana? Ya, selanjutnya adalah memasukkan headline di profile. Coba dilihat dari sini, kira-kira headline itu yang bagian mana sih? Ada yang tahu nggak? Mana yang disebut dengan headline? Yang hard worker, good in public speaking mungkin Kak. Oke, thank you Sabina. Iya, benar. Ini yang disebut dengan headline-nya. Jadi headline ini akan muncul di atas, bagian atas, dan biasanya di bagian bawah nama. Ya, ini menunjukkan secara singkat siapa kamu profesinya di bidang apa, kamu memiliki skill di mana, atau juga unique selling dari kamu, diri kamu. Ya, unique selling maksudnya nilai jual kamu. Contohnya misalnya di sini, dia menuliskan hard worker, good in public speaking, responsible, itu kan menunjukkan keunikan dia kan, nilai jualnya dia atau value tambahnya dia seperti itu. Ataupun misalnya kita lihat lagi di sini misalnya, ya teman-teman bisa lihat misalnya Stephanie Regina, founder dari Haloka Group, terus dia menunjukkan siapa dia sebelumnya pekerjaannya. Kemudian ini adalah interest-nya atau skill atau expertise-nya dia, kayak gitu, personal development, communication, branding enthusiast. Nah, seperti ini bisa dimasukkan juga ya, teman-teman. Jadi headline ini biasanya itu menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan dikarenakan ini mewakili diri kita secara profesional dalam waktu yang singkat. Setidaknya ketika saya melihat status headline-nya seperti ini, saya tahu, oh ternyata dia memiliki perusahaan Haloka Group namanya. Oh, ternyata dia dulu pernah bekerja sebagai brand manager di Unilever. Dan ternyata dia ini memiliki ketertarikan di personal development, communication, dan branding. Ya, setidaknya cukup itu. Sehingga ketika saya lihat headline ini, saya tahu siapa si Stephanie Regina ini, contohnya ya. Atau ketika misalnya saya cari sesuatu, contohnya misalnya branding enthusiast gitu ya. Nah, ketika ada orang yang cari dengan kata kunci tertentu, ketika kita masukkan sesuatu kata kunci yang sifatnya tadi ya, interest kamu atau apa yang kamu kerjakan, itu akan muncul di bagian find people-nya. Ya, ketika saya cari ini people, nah muncul nih. Ya, tuh. Sehingga apa? Sehingga membantu secara pencarian ya. Dari search result-nya di LinkedIn ini, headline itu juga berpengaruh. Ketika kamu masukkan sesuatu di headline, biasanya nanti di LinkedIn itu akan memprioritaskan untuk muncul di bagian-bagian pertama atau halaman-halaman atas seperti ini itu ya teman-teman. Nah, jadi itu penting juga untuk memasukkan headline sesuai dengan apa yang menjadi interest atau expertise kamu. Nah, contohnya tadi ya, headline juga berguna saat ada user yang melakukan pencarian di LinkedIn sehingga profil kamu bisa dilihat dan identifikasi dengan lebih mudah oleh LinkedIn. Contohnya di sini saya mencari project manager,
Ya, keluar tuh siapa aja nama-nama yang mencantumkan product manager di headline-nya. Seperti ini. Ya. Gimana sih cara upload headline ini? Nah, balik lagi ketika kamu nanti ke profile LinkedIn kamu klik gambar pensil yang di bawah background image. Ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk mengisi di sini. Contohnya misalnya saya masuk lagi ke profil saya. Ya, kemudian di sini saya bisa klik bagian pensil ini dan saya bisa masukkan headline-nya. Contohnya headline-nya seperti ini. Ya, Production Director, Brand Consultant, Online Ads Digital Marketing Trainer, Google Ads Product Expert. Nah, ini yang kita bisa masukkan sama teman-teman ya. Dan ini adalah poin pentingnya. Jadi ketika masukin sesuatu di headline, suatu informasi itu kalian juga harus perhatikan poin penting apa aja sih yang bisa dimasukkan. Jadi poin pentingnya adalah pertama tunjukkan posisi terupdate pada suatu perusahaan atau organisasi kamu. Misalnya teman-teman di sini ada yang menjadi sekretaris umum dari BEM gitu ya, BEM UGM atau misalnya BEM ITS kayak gitu. Kalian bisa masukkan di sana. Ya. Biasanya struktur penulisannya apa aja? Job title-nya, posisinya, kemudian company atau organisasinya, ya, kemudian unique selling point kamu yang kamu tampilkan secara singkat atau value kamu. Misalnya hard worker itu bisa dimasukkan, atau misalnya interest in advertising, atau misalnya social media enthusiast, atau misalnya focus on financial kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa kamu masukkan. Jadi sesuatu yang bisa mengidentifikasi bahwa oh iya kayaknya nih orang pas ketika dilihat cocok nih, kayaknya ketertarikannya memang sesuai ini dengan industrinya dia kayak gitu, atau sesuai ini dengan yang saya cari seperti itu ya. Jadi poin pentingnya itu job title, nama organisasi atau perusahaan tempat kamu bekerja atau berada sekarang, dan juga unique selling atau misalnya value dari diri kamu itu yang bisa kamu masukkan secara singkat, nggak usah panjang-panjang ya. Nah, ini contohnya beberapa yang menurut saya bisa dijadikan referensi sama teman-teman. Contoh misalnya di sini ada Ismi Nandita, dia masih mahasiswa gitu ya, mahasiswi ya di sini. Nah, kegiatannya apa? Ternyata dia menjadi ambasador dari Ikigai Consulting. Itu pertama misalnya. Kemudian yang kedua, karena dia baru lulus, dia bisa masukin fresh graduated at Universitas Respati Indonesia. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya memang teman-teman baru lulus atau fresh grad kayak gitu ya. Jadi boleh ditampilkan lagi aktif di organisasi apa, kemudian juga statusnya sekarang apa, mahasiswa apa sudah lulus, atau misalnya kalau masih kuliah boleh dimasukkan misalnya undergraduate program di universitas misalnya Brawijaya atau apa seperti itu. Atau yang kedua di sini, karena dia misalnya pekerjaan atau perannya banyak di beberapa perusahaan atau expertise-nya banyak ya, dia bisa masukkan misalnya kayak gini, business strategy expansion at Gleans, posisinya dia di Gleans. Kemudian juga misalnya startup lead, recruiter, atau misalnya dia juga punya ketertarikan di marketing ya, atau misalnya di creative entrepreneur. Nah, seperti itu. Atau misalnya juga dia suka membagikan konten-konten terkait dengan karir tips di LinkedIn. Nah, ini contohnya juga kalau secara profesional. Atau misalnya orang yang bekerja di suatu perusahaan, ya, misalnya masukin posisi dia saat ini di mana dan menangani apa dan nama perusahaannya. Yang contoh keempat juga gitu ya, as division manager at Rebel Marketing, kemudian ini adalah expertise-nya digital marketing storytelling. Jadi teman-teman bisa masukkan di headline sebagai patokan seperti ini. Ya. Oke, sampai di sini di headline ada pertanyaan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Saya. Silakan. Dari siapa, Hesti? Ya, perkenalkan saya Hesti dari Transwise. Ini saya tanya tentang yang background tadi, Mas. Oke. Jadi kan misalnya kalau misal ada peluang gitu, kita memanfaatkan fitur yang ada gitu kan, semuanya kita pakai kalau misal ada. Nah, tapi kenapa kebanyakan teman-teman yang ada di LinkedIn itu kayak tidak menggunakan background itu sebagai tambahan dari informasi mereka, atau itu hanya itu bisa diisi, atau itu apa itu nggak wajib atau gimana, Mas?
Ya, jadi biasanya mereka nggak mengisi karena ketidaktahuan biasanya ya, bahwa hal ini penting. Kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin praktek terbaiknya atau best practice ya istilahnya ya dari LinkedIn ini sendiri ya kita harus masukkan sebenarnya. Kayak gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya tadi? Biar orang-orang itu tahu informasi tambahan aja terkait dengan siapa diri kita secara visual gitu. Kan kalau headline dan sebagainya itu kan mungkin orang melihat oh iya teks gitu ya. Nah, ini diperkuat lagi kayak gitu dengan image atau visual itu. Kayak gitu. Jadi dibilang wajib sebenarnya sih kalau memang mau LinkedIn profile kamu bagus dan juga nanti secara skor LinkedIn-nya tinggi itu kamu masukkan ya. Karena apa? Karena biasanya di LinkedIn ya itu ketika kita mengisi profile dan sebagainya itu kita bisa lihat skor kita. Contohnya mana ya? Sebentar. Ada best practice-nya di LinkedIn yang misalnya melihat, oh ini kayaknya kita udah lengkapi semua, sehingga nanti secara algoritmanya pun gitu LinkedIn itu bisa lebih mempercayakan posisi kita ketika dicari itu ada di prioritas atau di atas-atas biasanya. Kayak gitu ya, Esti. Ya, baik Mas, terima kasih. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya setelah kalian tahu terkait dengan menambahkan profile, background, dan headline, selanjutnya adalah ke bagian summary. Summary ini istilahnya kalau di CV itu kayak informasi-informasi yang kamu berikan seperti pendidikan, experience pekerjaan, organisasi, apa yang kamu lakukan. Nah, seperti itu ada biasanya di summary. Nah, di summary itu biasanya gambaran secara singkatnya terkait dengan apa detail yang kamu lakukan. Contoh summary seperti ini, namanya about. Ya. Kamu bisa ceritakan siapa diri kamu lebih lengkapnya di summary. Gitu. Kalau di headline tadi kan kamu kan ceritakannya secara singkat ya. Seperti ini aja. Biar orang setidaknya ketika cari tahu, oh ini loh ternyata expertise-nya dia, keahlian dia, atau interest-nya dia apa. Nah, sedangkan di summary ini, kalau misalnya mereka ingin mengetahui lebih detail lagi, apa sih detail-detail yang kamu lakukan? Atau apa sih misalnya value yang kamu tanamkan dalam diri kamu? Atau misalnya hal lainnya ya terkait dengan misalnya kayak achievement kamu selama di organisasi, selama di perusahaan, atau misalnya prestasi, ya secara singkat seperti apa, pekerjaan kamu sudah kamu lakukan berapa lama, berapa tahun, nah itu bisa kamu lakukan di sini, ya di bagian summary ini. Nah jadinya di summary ini biasanya itu bisa disebut kata lainnya adalah about, ya. Nah, about ini adalah bagian dari LinkedIn yang perlu kamu isi untuk menunjukkan detail dari siapa kamu dan apa yang kamu kerjakan. Bagaimana cara mengisinya? Ya, untuk mengisi bagian summary atau about ini, kamu di LinkedIn itu tinggal klik misalnya tadi, ya, terus masukin misalnya, klik di bagian bawah about, kamu tambahkan, ya. Atau bisa juga kamu add section biasanya. Di add section, ke bagian about. Nah, kalau misalnya sudah kan di sini kamu bisa lihat udah dicek nih, looking good, ya, karena sudah komplit. Kalau belum biasanya dia itu nanti akan ada ajakan dari LinkedIn untuk mengisi about ini. Ya. Nah, jadi di about ini caranya adalah kamu bisa add profile section tadi di bagian LinkedIn kamu, profile atau add section, kemudian pilih about. Ya. Kalau belum kamu isi. Kalau sudah kamu isi, kamu bisa lihat di bagian sini. Ngeditnya dari bagian about-nya kamu bisa edit. Nah, dimasukkan. Biasanya diusahakan untuk menggunakan bahasa Inggris di LinkedIn ya, karena kita kadang-kadang nggak tahu siapa koneksi profesional kita gitu. Bisa aja koneksi profesional kita itu orang-orang yang memang dari luar gitu ya, atau yang sudah memiliki hubungan global kayak gitu, atau mungkin memang yang profesional yang biasa kesehariannya menggunakan bahasa Inggris untuk pekerjaannya. Seperti itu. Makanya jadi saran saya untuk di headline, di about ini gunainnya bahasa Inggris. Ya. Nah, di dalam memasukkan about atau summary ini, ya, ada beberapa hal poin penting yang kalian bisa masukkan. Pertama, masukkan keterangan siapa diri kamu. Ya. Misalnya saya adalah Rian, lulusan dari Universitas Indonesia, saat ini bekerja di periklanan, seperti itu. Atau misalnya saya adalah Sabina, saat ini saya mungkin masih aktif sebagai mahasiswa, kemudian saya terlibat dalam himpunan mahasiswa dan menjalankan beberapa proyek apa aja, itu bisa. Ya.
masukkan keterangan siapa dan juga apa yang kamu lakukan. Terus juga alasan kenapa sih kamu melakukan hal itu, melakukan pekerjaan itu, melakukan sebuah hobi atau interest terkait dengan hal-hal yang profesional tersebut, ya itu bisa. Misalnya saya memiliki ketertarikan di dunia marketing karena menurut saya marketing adalah sesuatu yang cukup dinamis dan juga saya banyak bisa belajar dari orang lain. Contohnya kayak gitu bisa kamu masukkan. Atau juga bisa masukkan value atau nilai positif yang kamu miliki. Jadi ketika kamu masukkan summary ini, apa aja bisa dimulai dari bercerita sebenarnya. Mulai dari lulusan kuliah atau sekolah mana, saat ini sibuknya apa, kemudian pekerjaan yang dilakukan sebelumnya ngapain aja, alasan kamu tertarik pada bidang pekerjaan tersebut atau pada organisasi tersebut, nilai atau etos kerja yang kamu miliki. Jadi ada beberapa hal yang ini memudahkan kalian untuk memasukkan di bagian summary atau about di LinkedIn itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada seorang bernama Devira Ayusta ya, di headline-nya dia menulis dia adalah fresh grad ya dari Fakultas Psikologi Indonesia UI gitu. Nah, di about-nya dia bercerita, "Halo, my name is Devira Ayusta. I'm fresh graduate from Faculty of Psychology," ya kan. Kemudian passion-nya, ketertarikannya apa sih selama ini? Mungkin di dunia seni dan psikologi, di mana saya misalnya selama ini sering melakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan penulisan, menggambar, bermain musik, ya kan. Kemudian juga hal-hal apa lain, hal-hal lainnya yang disukai oleh dia dan tertarik oleh dia, yang kayak gitu. Nah, ini contohnya. Jadi kalian bisa contoh seperti ini atau yang lainnya, misalnya saat ini posisi pekerjaannya seperti apa, ya kemudian juga kekuatannya dia ngapain kayak gitu ya, strong entrepreneurship profesional. Saat ini bekerja di industri terkait dengan apa, dan juga interest atau passionnya di mana. Ya, jadi ini hal-hal yang bisa dimasukkan di dalam profile summary. Atau yang ketiga, misalnya, kalau di sini teman-teman bisa lihat yang namanya Damar Fadila ini, dia bercerita dulu terkait dengan apa sih lulusan kuliahnya dia, ya. Kemudian fokus pekerjaannya apa saat ini, ya kan? Kemudian juga pengalaman kerjanya apa aja di sini, dan juga mungkin misalnya achievement-nya dia di sini. Tuh, ya. Atau misalnya prestasinya dia itu bisa dimasukkan juga di sini. Ya, teman-teman. Di bagian about ini. Nah, ini beberapa contoh lainnya. Misalnya kalau menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kreatif dan inovatif, itu kan value dirinya dia atau unique selling proposition-nya dia. Kemudian misalnya kuliahnya sarjana akuntansi dengan IPK berapa. Misalnya IPK kalian menurut kalian cukup baik untuk tampilkan, bisa dimasukkan. Kegiatannya aktif dalam berbagai ilmu organisasi, ya kan? Apa aja organisasinya. Terus juga ekspertasinya dia bisa menggunakan apa aja. Dan juga hobinya dia atau interestnya dia. Seperti itu. Atau yang di kanan misalnya, ini seorang auditor di perusahaan auditor global ya, PwC. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya experience senior auditor ya kan, with a demonstrated history of working in the accounting industry. Jadi misalnya dibilang ya dia memiliki pengalaman yang cukup banyak untuk didemonstrasikan atau di-show ke kita terkait dengan accounting industry. Skill-nya apa ya kan? Seperti ini dimasukkan. Lulusannya di mana? Ya. Teman-teman bisa memasukkan hal-hal seperti ini di dalam summary atau about kalian. Apakah harus dimulai dari kampus atau kuliah dulu? Enggak sebenarnya. Jadi dibebaskan poin-poinnya ya teman-teman. Yang terpenting adalah 4 hal utama ini itu bisa kalian tampilkan nanti. Ya, itu terkait dengan about atau summary. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan about atau summary-nya? Belum ada? Atau ada yang ingin tanya? Hesti? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, jadi kan tadi yang Mas Rian jelasin itu ada beberapa yang dimasukin di about itu, ada yang strong entrepreneurship. Nah, itu Ya. sebenarnya kalau misal kita mau nulis strong di suatu bidang itu baiknya yang bersifat hard skill atau yang soft skill. Kayak misal kalau misal kita nulisnya strong public
speaking gitu apa boleh atau kurang tepat? Oke, berarti memasukkannya ya, memasukkan keunggulan kamu atau expertise kamu gitu ya. Nah, Ya. jadi gini, balik lagi, di sosial media ini kan kita menampilkan informasi kita secara publik ya. Secara publik artinya apa? Artinya adalah ketika kita menampilkan informasi secara publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan juga. Kayak gitu. Nah, saran saya ketika kamu ingin memasukkan sesuatu hal, misalnya kayak strong in public speaking atau strong in kreatif ya, creative thinkers dan sebagainya gitu, ya kalian harus mendapatkan pengakuan itu dulu atau recognition istilahnya ya dari siapa, dari setidaknya teman-teman atau teman lingkungan kalian kayak gitu. Contohnya misalnya saya mau nulis kayaknya saya orang yang fast learner ya. Nah itu kita harus cek dulu ke diri kita apakah benar gitu faktor fast learner itu ada dalam diri kita. Apakah teman-teman kita atau rekan kerja kita atau rekan organisasi kita mengakui itu ya. Jadi itu dulu yang harus dipastikan. Nah, terkait dengan soft skill atau hard skill itu bebas boleh dimasukkan antara dua-duanya gitu. Ya, kalau hard skill kan memang lebih mudah ya. Karena apa? Karena biasanya ada pembuktiannya secara karya ya kan atau secara sertifikasi, secara nilai itu hard skill. Tapi kalau soft skill ini yang memang terkadang agak sulit gitu untuk misalnya kita masukkan. Nah, balik lagi kalau soft skill ini memang setidaknya kita harus bercermin dulu sama diri kita apakah benar ketika saya mau masukin saya orang yang kreatif. Kreativitasnya dilihat dari mana? Karyanya apa? Balik lagi ketika kalian ngomongin soft skill harus tetap ada sesuatu yang bisa dibuktikan. Ya entah itu misalnya kalau kalian public speaking ya memang kalian selama ini punya pengalaman mungkin jadi MC atau jadi host atau misalnya kalian memang selama ini diakui sama teman-teman kalian, oh public speakingnya pada saat presentasi bagus loh seperti itu, kayak gitu. Jadi memang harus ada pengakuan istilahnya ya, pengakuan dari pihak lain, pihak ketiga kayak gitu. Ya baik dari teman-teman, baik juga dari rekan kerja, rekan organisasi dan semacamnya. Itu pasti. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau belum kita lanjut. Selanjutnya, setelah kita memasuki profile atau summary, yang terpenting adalah seperti di CV, layaknya di CV kita masukkan working experience kita. Ya. Oke, dari dua data ini, ya, yang atas, yang kiri dan yang kanan, ketika misalnya ada orang yang nge-add kalian, kira-kira kalian akan lebih tertarik melihat yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan. Yang kanan. Kenapa yang kanan, Hesti? Karena ini ada penjelasan lebih detail terkait apa yang ditulis di situ. Ya, lebih detail ya di sini ya, benar ya. Jadi misalnya dia kerja sebagai creative director di sebuah agency gitu ya, nama agensinya misalnya Red 30 atau Red 30. Nah, di sini kalau saya misalnya di-add sama seseorang, pasti saya akan lebih tertarik untuk melihat dia mengisi working experience-nya secara lengkap. Ya. Kenapa? Itu akan memberikan kita detail deskripsi tentang apa yang dilakukan sehingga kita tahu gambarannya dia ngapain aja ya, nggak cuma kasarnya omdo lah ya, omong doang kayak gitu. Nah jadi dengan seperti ini kita bisa setidaknya memberikan gambaran detail ke orang-orang lain, ke HRD terutama mungkin ya, ketika mereka melihat profil kita gitu, sehingga ya mereka setidaknya tahu gambarannya, oh ternyata si A ini sudah pernah menangani proyek ini loh, atau misalnya sudah pernah berpartisipasi dalam hal ini loh, ya kan. Nah sehingga apa efeknya adalah orang-orang akan lebih trust, kredibilitas kita meningkat lebih ke situ. Ya. Nah dalam membuat work experience ini kita itu bisa mengisi beberapa box ya information di dalam LinkedIn. Jadi membuat work experience itu kita biasanya ke bagian add section lagi ya. Kemudian kita bisa menambahkan misalnya di bagian background dan work experience di sini. Nah, seperti ini nanti. Teman-teman bisa masukkan title atau posisinya ya. Kemudian employment tipenya seperti apa. Ya, kalau misalnya kalian internship bisa tulis intern gitu, misalnya di PT Coca-Cola Amatil misalnya gitu ya. Misalnya internship. Intern. Terus perusahaannya misalnya Coca-Cola.
Misalnya contoh ya. Atau kalau nggak perusahaan Indonesia, misalnya kita masukin misalnya ruang guru gitu ya. Nah, contohnya seperti ini gitu. Lokasi juga jangan lupa dimasukkan ya. Lokasi ini menentukan nanti kalian bisa direkrut dari siapa aja, perusahaan apa aja dan perusahaan dari negara apa yang bisa merekrut ya. Dan kalau kalian merasa masih bekerja di situ bisa centang ini. Ya, I'm currently working mulai dari kapan, tahun berapa sampai tanggal berapa gitu. Kalau misalnya ini perusahaan kalian yang lama atau organisasi atau kepanitiaan kalian yang lama, itu masukinnya dari sini. Ini jangan ditulis, jangan dicentang. Masukin start date-nya misalnya dari Februari 2020 sampai misalnya Desember 2020. Ya kan? Nah, seperti itu kalian bisa masukkan dan jangan lupa masukin deskripsi pekerjaan yang kalian lakukan di sana. Seperti di bagian tadi. Ya, dimasukin nih deskripsinya. Ya, dalam memasukkan deskripsi itu ada beberapa poin penting juga. Ya. Jadi yang poin pentingnya adalah di bagian work experience ini jangan hanya memasukkan title dan juga nama company-nya atau organisasinya saja. Tetapi masukkan juga lokasi, jenis pekerjaannya, tahun atau keterlibatan kalian selama periode berapa lama, ya. Serta deskripsi pekerjaan yang kalian lakukan. Kalau bisa di dalam deskripsi itu prestasinya juga dimasukin. Ya. Jadi misalnya di sini kalian masukkan di ruang guru misalnya internship, terus description misalnya create misalnya sosial media konten contohnya for ruang guru, contoh aja ini. Itu kan kalian kerjakan kan. Atau misalnya create reporting for sosial media misalnya. Atau juga kalian misalnya di dalam internship kalian itu misalnya kayak membantu tim marketing gitu ya, assist marketing tim misalnya kayak gitu. Bahkan boleh misalnya kalau kalian punya prestasi misalnya selama proses internship atau pekerjaan kalian itu kalian melakukan penjualan misalnya achieve misalnya ya sales target gitu misalnya target 150% in 2020. Contohnya kayak gini ya, kalian bisa masukin. Nah, ini biar apa? Biar orang-orang tahu pekerjaan kalian apa, waktu itu detailnya, ngapain aja, dan juga kalian ada prestasi atau achievement nggak sih di dalam perusahaan yang kalian tempat bekerja itu. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contohnya gitu ya. Contohnya misalnya di sini dia software engineer di Facebook. Nah, dia masukin tuh detailnya ngapain aja. Atau contoh lain misalnya di sini, college dia kerja di College Info Geek, ya kan posisinya, kemudian tahun kerjanya, lokasinya, dan juga pekerjaannya. Ya, kalau misalnya kalian belum diusahakan sebenarnya sedetail mungkin, tapi sebenarnya hal-hal seperti ini juga udah cukup gitu pekerjaan utamanya. Atau misalnya sebelumnya dia di ini RP writing ya kan, mereka ngapain aja itu dimasukkan juga. Setidaknya jadi work experience ini nggak cuma terkait dengan posisi dan juga nama perusahaan, tetapi apa yang kalian kerjakan di sana. Ya, itu terkait dengan work experience. Ada berapa work experience yang bisa dimasukkan? Itu banyak ya, tapi saran saya sih biasanya sih kalau untuk yang udah profesional dia bisa masukkan sekitar 3-5 work experience ke belakang ya kan. Atau kalau kalian yang baru belum ada work experience bisa dimasukkan misalnya kalian terlibat di project apa. Itu boleh juga dimasukkan ya. Atau kalian misalnya bekerja membantu program research dari kampus itu bisa dimasukkan di work experience loh. Teman-teman. Atau kalian jadi freelancer copywriting ya atau freelancer update konten sosial media itu bisa dimasukkan di sini. Ya, macam-macam di sini. Atau kalian jadi misalnya guru tutor, ngajar, ya kan, guru les itu juga boleh dimasukkan di experience. Nah, contohnya seperti ini, ya experience. Nah, ini contohnya saya masukkan experience-nya dan bisa disesuaikan juga waktunya ya, sehingga ini jadi bentuknya kayak timeline. Kalau kalian sudah selesai, misalnya kalian bisa klik dan masukkan misalnya kalau masih jalan kan dicentang aja sampai present sampai saat ini berarti. Tapi kalau misalnya kalian udah selesai dan menurut kalian ini udah
berlalu, ya udah tentuin misalnya tanggal mulainya kapan waktu itu dan juga tanggal berakhirnya kapan. Ya, itu di bagian work experience. Ada pertanyaan terkait dengan work experience, teman-teman? Kak mau tanya, Ya, silakan Sabina. itu kan banyak kan teman-teman itu sebenarnya ini bingung buat masukin pengalaman organisasi itu di work experience atau di yang bagian accomplishment itu kan juga ada organization kan. Ya. Jadi kayak bingung mau masukinnya itu di mana Oke. atau enggak? Iya. Oke, jadi Sabina gini, perbedaannya nanti akan saya jelaskan ya, karena habis ini kita akan masukin organization. Tetapi kalau organizations itu hanya menunjukkan posisi biasanya, posisi kamu pada saat di organisasi itu dan juga tanggung jawab secara besar, gitu. Tetapi kalau misalnya di working experience ini biasanya bisa dimasukkan project-nya yang di dalam organisasi itu apa. Biasanya kayak gitu, Sabina, untuk membedakannya ya. Itu. Oh gitu. Iya, Oke, jadi oke. kalau working experience ini lebih bercerita terkait dengan sebenarnya memang kebanyakan adalah dimulainya dari internship ya, atau pekerjaan-pekerjaan freelance itu bisa dilakukan kayak gitu. Jadi working experience. Tetapi kalau misalnya nanti di organisasi itu lebih kayak jabatan kamu di organisasi itu apa, ya kan? Keberadaan kamu di organisasi itu bertanggung jawab terhadap apa di dalam organisasi. Tetapi kalau working experience kan pekerjaan detil. Ya, misalnya kamu organisasi misalnya di BEM gitu ya sebagai wakil ketua. Nah, itu dimasukkannya di organisasi. Tetapi misalnya di BEM itu kamu ada project, misalnya project mengenai contohnya misalnya kamu ngurus tentang pertukaran pelajar antar provinsi atau antar daerah kayak gitu ya. Nah, kamu bisa masukkan di working experience kayak gitu. Biasanya gini, working experience ini lebih tepatnya kalau saya sampaikan yang sifatnya itu memang profesional dan komersial. Ya, lebih ke situ. Tapi kalau misalnya yang non komersial bisa dimasukkan di organisasi aja sih. Oh, oke. Ya, kata Makasih kuncinya Kak. lebih ke situ ya. Jadi ya, untuk mempermudah kamu kalau sifatnya itu profesional dan komersial itu bisa dimasukkan di dalam working experience. Ya. Tapi kalau misalnya sifatnya itu non profit atau misalnya kamu sifatnya itu di sana kamu tidak mendapatkan benefit seperti salary atau misalnya project based fee dan sebagainya, itu masukin di organisasi kamu aja nggak apa-apa. Ya. Contohnya misalnya kamu jadi apa? Volunteer gitu ya. Volunteer itu masuknya di organisasi, jangan di working experience. Kecuali kalau misalnya kamu bekerja full time di ruang guru, di Indo Relawan misalnya atau di United Nations. Nah, itu kan kamu di hire as karyawan kan kayak gitu kan atau intern. Nah, itu masuknya di working experience. Oke, makasih banyak Kak Rian. Oke. Ya, selanjutnya adalah terkait dengan education atau latar belakang pendidikan. Ya, latar belakang pendidikan ini juga penting agar apa? Sebenarnya yang utama itu bukan untuk melihat gimana ya bisa dibilang ya, bukan untuk menilai apakah kamu dari suatu pendidikan yang mungkin diakui atau enggak, bagus atau enggak. Sebenarnya bukan itu. Utamanya adalah yang dilihat dari sini, apakah kamu memiliki koneksi alma mater yang sama. Jadi nanti sistemnya LinkedIn ya, istilahnya algoritma gitu ya. Di LinkedIn itu akan bisa melihat, oh kamu ternyata dari sebuah kampus yang sama nih. Nanti jadi circle rekomendasinya akan disebarnya ke alma mater kamu. Lebih ke situ. Itu fungsi utamanya di education ya. Jadi masukkan education ini secara lengkap gitu nanti teman-teman. Biar apa? Biar ketika nanti ada rekomendasi add profil orang lain itu biasanya dari edukasi atau lembaga pendidikan yang sama yang seperti kamu masukkan di tempat kamu. Ya. Nah, jadinya untuk education sama kamu bisa masukin juga di add section ya. Kemudian kamu masukkan di background ini education. Ya, masukkan sekolah. Dimulai dari mana sih biasanya? Biasanya kalau kamu masih kuliah itu boleh dimulai dari SMA school gitu. SD SMP nggak perlu ya, nggak perlu menjadi catatan khusus ya. Nah, mulai dari SMA kamu masukkan, terus juga saat ini kuliahnya di mana kayak gitu ya. Kalau misalnya kamu belum lulus, bisa misalnya ended expected-nya di sini. Ya, terus grade-nya apa? Misalnya bachelor ya kan. Nah, boleh juga di sini kamu selama di kegiatan selama di kampus kamu itu masukin kegiatan apa sih yang kamu lakukan gitu. Nah, ini agak berbeda ya kalau misalnya
di sini kamu boleh masukkan nama organisasi kamu tapi singkat aja. Misalnya kamu join lembaga mahasiswa atau misalnya join badan eksekutif mahasiswa, boleh dimasukin. Tapi nggak usah detail-detail banget kayak gitu. Atau misalnya aktivitinya membantu research atau asisten dosen kayak gitu, itu boleh dimasukin di sini juga. Cuman sebagai informasi tambahan aja ya. Nah, yang terpenting adalah sebenarnya di dalam memasukkan education background itu nih ya pasti nama institusinya, tingkat pendidikan, program studi, dan tahun akademis yang ditempuh. Itu yang terpenting, 4 hal ini. Ya. Kalau kamu misalnya aktif juga di komunitas, di organisasi, nggak apa-apa masukin di sini. Tapi nggak usah detail-detail banget karena nanti ada partnya sendiri di situ biasanya. Ya seperti BEM itu boleh kamu masukkan, himpunan mahasiswa, posisinya apa itu boleh kamu masukkan juga di situ. Nah contohnya jadi kayak gini nanti kita bisa lihat. Ya. Nah misalnya di sini edukasinya, misalnya Universitas Indonesia, ya lulusannya tahun berapa, terus activity-nya di sini bisa kamu lihat. Ya, pas diklik nanti kan bisa connect nih ke orang-orang yang berkuliah sama kamu. Tuh. Kamu bisa add deh dari sini. Ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Kamu bisa masukkan. Nah, ini contoh misalnya, activity-nya ngapain aja nih di kampus atau di SMA itu. Ya kan? Nah, ini di bagian edukasi. Terkait dengan edukasi ada pertanyaan, teman-teman? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kalau misalnya ada yang mau nanya tapi agak susah untuk berkomunikasi langsung lewat mic, boleh lewat chat juga ya teman-teman ya. Nanti saya akan jawab dari chat. Selanjutnya, setelah teman-teman sudah memasukkan misalnya mulai dari background, profile picture, kemudian experience pekerjaan, edukasi, jangan lupa juga skill dimasukkan. Skill and skill informations ya. Menambahkan skill information menjadi hal yang terpenting dalam membuat profile LinkedIn agar pengguna lain tahu lebih detail terkait dengan expertise kamu, skill yang kamu miliki seperti apa. Untuk menambahkannya sama, jadi ketika teman-teman ingin menambahkan semua informasi, pokoknya kalian ke bagian atas aja, ke add section, kemudian masukin skills di sini. Ya. Nah, masukkan skills yang kalian miliki. Nah, balik lagi ketika dalam memasukkan skill, ya, itu ada tujuannya dong pasti. Ya tujuannya apa? Pertama, mempermudah pengguna lain mengetahui kemampuan atau keahlian kamu. Kedua, bisa untuk mendapatkan endorsement atau rekomendasi dari atau pengakuan dari pengguna lain ya atau teman-teman kamu. Dan yang ketiga ini dapat meningkatkan ranking atau skor di LinkedIn. Terutama ketika ada user lain atau HRD lain gitu yang mencari profil dengan skill tertentu. Seperti itu. Ya. Nah, jadinya contohnya seperti apa? Misalnya di sini saya nyari content writer ya. Ketika kamu memasukkan skill content writer, maka nanti ketika ada si HRD gitu ya atau orang lain gitu mencari di LinkedIn content writer, keluar semua nih orang-orang yang memiliki skill itu. Seperti ini. Ya. Nah, cara skillnya selain itu juga selain bisa memunculkan di halaman-halaman pertama ya, di LinkedIn, pencarian LinkedIn, juga bisa di-endorse sama orang lain. Contohnya seperti ini. Ini skillnya dia loh, digital marketing, online advertising, social media marketing. Karena apa, teman-teman? Semakin banyak pengguna yang mengendorse skill kamu, maka kesempatan kamu untuk muncul di pencarian LinkedIn atas itu makin tinggi biasanya. Seperti itu. Nah, yang terpenting adalah ketika memasukkan skill information ini, ada 3 hal. Pertama, pastikan skill yang kamu masukkan adalah skill yang benar-benar kamu kuasai ya. Gitu. Nah, kadang-kadang suka ada yang nulis misalnya skillnya public speaking ya, balik lagi. Tapi sebenarnya dia belum pernah mempraktekkan public speaking, dia hanya suka baca-baca. Nah, menurut saya itu bukan skill. Skill itu adalah sesuatu yang dikuasai secara konsep dan juga dapat dipraktekkan. Itu skill. Ya, jadi kata kunci utamanya adalah dikuasai secara konsep dan juga dipraktekkan. Nah, kalau misalnya kalian menemukan, oh iya kayaknya saya apa ya yang saya bisa kuasai secara konsepnya dan juga saya mahir mempraktekannya, misalnya fotografi, masukin aja nggak apa-apa. Atau misalnya yang kedua desain
presentasi, PowerPoint, nggak apa-apa, masukin aja. Kayak gitu. Selama apa? Selama secara konsepnya kamu kuasai, dan juga balik lagi secara praktikalnya itu kamu juga kuasai. Nah, itu yang disebut dengan skill. Ya. Kalau misalnya kalian cuma tahu doang membaca informasi secara ilmu pengetahuan aja, itu menurut saya pribadi ya, ini balik lagi ya, poin dari saya itu belum masuk dalam skill. Ya. Skill itu setidaknya kalian harus buktikan bisa dipublikasikan ke orang lain. Contohnya misalnya kalian senang terhadap misalnya seni gitu ya, dunia seni. Nah, oke, mungkin secara interest kalian suka dengan seni, tapi apakah kalian aktif terlibat dalam komunitas seni, ya kan? Atau kalian memiliki keahlian seni tertentu, atau kalian suka membuat tulisan terkait dengan seni? Nah, itu kalau kalian punya hal itu juga kalian bisa masukin di skill, ya. Jadi harus ada pengakuan dari orang lain juga, harus terpublikasi juga, harus bisa dipraktikkan juga, kayak gitu. Antara itu aja gitu ya maksudnya. Hindari menambahkan skill yang kamu tidak kuasai hanya untuk mendapatkan kredit atau pengakuan. Ya balik lagi tadi, kalian cuma tahu luarnya aja terus kalian masukkan kayak gitu. Menurut saya jangan sampai hal seperti itu dimasukkan ya. Karena nanti balik lagi pertanggungjawabannya ketika kalian di interview, ketika orang mempercayakan skill itu ke kalian, kalian bisa nggak mempertanggungjawabkan hal ini kayak gitu. Dan juga pada saat memberikan endorsement ke pengguna lain, ya pastikan bahwa kamu sudah mengenal orang itu, sudah tahu skillnya seperti apa, dari mana, dari karya atau pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, contohnya di skill di sini ya. Kita bisa masukkan add section, kemudian skills. Nah, bisa masukin nih. Misalnya search analysis. Ini karena LinkedIn saya sudah ada historicalnya, jadi si link ini masukkan sesuai dengan apa yang pernah saya lakukan atau saya masukkan di skill sebelumnya. Ya kan, marketing communication planning, social media communication. Nah, ini bisa tinggal di add sama teman-teman. Gitu. Nanti munculnya di mana? Munculnya di bagian bawah nih, di bagian skill and endorsement. Bahkan untuk memperkuat pengakuan, kalian bisa ngambil sertifikasi quiz dari LinkedIn sekarang. Tuh, kalian bisa ikutin. Ya, ini secara teori dan konsep ya, kalian bisa ikutin. Nah, setelah muncul, nanti orang-orang lain tuh bisa mengendorse kita. Ya. Nah, nanti kalian bisa lihat di sini. Kayak misalnya ada orang yang mengendorse terkait dengan digital marketing. Kita lihat ada berapa orang misalnya di sini. Oh, ada 131 orang misalnya yang mengendorse. Kayak gitu ya. Atau misalnya terkait dengan social media marketing. Atau misalnya terkait dengan event planning misalnya. Siapa aja yang endorse kita bisa lihat. Seperti itu. Ya, teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan yang poin ketiga, pada saat memberikan endorsement ke pengguna lain, pastikan bahwa kamu mengenal juga mereka, tahu kayak gitu skill mereka. Contohnya misalnya di sini ada kolega saya, misalnya saya lihat di sini. Ya, contoh misalnya satu orang nih di sini gitu ya. Nah, ketika saya mau memberikan endorsement atau rekomendasi, tuh saya bisa tambahkan di sini. Ya. Tapi pastikan ketika saya tambahkan, saya emang tahu dia punya skill atau expertise di sana. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, itu terkait dengan skill dan informasinya. Ada pertanyaan dari teman-teman terkait hal ini? Belum? Kalau belum kita lanjut ya. Kemudian masukkan informasi lainnya. Informasi lainnya itu bisa bersifat apa? Nah, ketika kalian di profile section bisa juga masukin misalnya license dan certification. Ya, sertifikasi pelatihan kalian atau kegiatan volunteerisme kalian. Misalnya kalian ikut sertifikasi TOEFL, itu boleh dimasukkan. Atau misalnya kalian ikut training seminar mengenai digital marketing. Itu bisa kalian masukkan. Atau pelatihan public speaking, itu boleh dimasukkan di bagian license and certification sebagai bukti tambahan mengenai expertise kalian. Kegiatan volunteerisme, misalnya kalian aktif di Greenpeace kah, atau misalnya di WHO, atau misalnya kalian aktif LSM lokal di Indonesia, itu kalian bisa lakukan juga volunteerisme ini. Ya. Nah, contohnya seperti apa? Nah, nanti keluarnya ketika misalnya kalian masuk ke certification itu, add section,
kemudian kalian bisa masukkan di bagian sebentar, additional information misalnya. Oh sorry, accomplishment. Ya, kalian bisa masukkan kursus yang kalian ikuti apa. Misalnya bahasa Inggris itu nggak apa-apa, kursus komputer, kursus coding itu boleh dimasukkan di sini. Public speaking, ya kan. Nah kalau bisa memang dari lembaga resmi ya teman-teman ya di sini ya ikutnya. Terus juga kalian bisa masukkan juga terkait misalnya dengan tes skor. Itu juga misalnya tes TOEFL kalian bisa dimasukkan di sini gitu ya. Atau tes bahasa Inggris kalian, tes apa kayak gitu bisa dimasukkan. Jadi banyak informasi yang kalian bisa masukkan di dalam LinkedIn ini. Organisasi juga ya. Nah, tadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait organisasi dimasukkannya detailnya di sini. Jangan di work experience ya. Seperti itu. Nah, selain itu juga kalian bisa masukkan juga informasi tambahan seperti karya tulis kalian, penghargaan yang kalian dapat, itu boleh dimasukkan juga di sini. Section misalnya terkait dengan honors and awards. Kalian misalnya menjadi apa? Mahasiswa dengan IPK tertinggi misalnya satu jurusan, boleh dimasukkan di sini. Atau kalian misalnya karyawan internship terbaik di perusahaan apa, boleh dimasukkan seperti itu ya. Atau kalian mendapatkan honors and awards terkait dengan hobi kalian, itu boleh dimasukkan juga, misalnya juara nasional misalnya bela diri, atau misalnya juara atlet nasional basket, atau misalnya kalian terpilih sebagai atlet PON, itu boleh dimasukkan di dalam honors and awards ini ya. Selain itu juga kalian bisa masukkan juga hal-hal terkait misalnya dengan publikasi ya. Kalian misalnya karya tulis kalian bisa dimasukkan di sini, kalian misalnya menerbitkan buku atau misalnya e-book ya, atau jurnal, itu boleh dimasukkan di publication ini. Atau misalnya kalian sempat diliput oleh media online, misalnya kalian masuk di Wawancara Detik, di Wawancara Kompas kayak gitu, boleh juga dimasukkan di publication. Biasanya nanti dimasukkan juga link tambahannya sebagai bukti ya. Nah, hasilnya seperti apa biasanya teman-teman? Tadi teman-teman bisa lihat contohnya gini. Ya. Ini misalnya license-nya dia. Ya, kemudian juga misalnya kursus yang dilakukan atau penghargaan misalnya best of the best dari karyawan, Google Top Contributor seperti itu. Organisasinya apa aja ya. Bahkan volunteer experience-nya misalnya. Nah, poin pentingnya dari si additional information ini adalah pastikan terkait dengan sertifikasi, license ya, itu yang kamu masukkan berasal dari lembaga resmi dan diakui secara umum. Ya, diusahakan itu. Jadi kalau misalnya kalian punya komunitas tapi belum resmi, kalau menurut saya saran saya sih belum perlu dimasukkan kayak gitu. Ya. Yang pasti ya resmi dan diakui secara umum itu kata kuncinya. Kedua, pastikan kalau kalian mendapatkan award atau penghargaan itu memiliki proof, buktinya. Entah itu link tambahannya, entah itu misalnya capturean screenshot-nya, atau misalnya website-nya, itu boleh ditambahkan. Ya. Jadi kayak tadi, pastikan publikasi atau karya yang kamu publikasikan, kalau kamu menulis dan sebagainya, mencantumkan link website atau informasi lain, agar pengguna lain itu dapat mengecek dan memeriksa validity-nya. Seperti itu, dari karya kamu itu sendiri. Nah, kurang lebih itu teman-teman semua ya terkait dengan how to make a good profile in LinkedIn. Sampai sini mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman lagi terkait hal ini? Dari saya udah cukup dan jelas sih, Mas. Oke, terima kasih Hesti untuk responnya. Oke, kalau gitu teman-teman, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, terima kasih untuk waktunya. Ya, semoga dengan adanya sesi seperti ini ya menjadi pembekalan tersendiri buat teman-teman gitu. Karena balik lagi kalau kita berbicara mengenai dunia digital sekarang dan membangun ke arah profesional ya kita harus semuanya mengarah ke LinkedIn dan juga online platform seperti ini. Nah, ini saya harapkan jadi bekal kalian juga ketika nanti kalian sudah lulus atau ingin membangun koneksi dengan brand, dengan media partner, dengan partner lainnya gitu, kalian bisa menggunakan LinkedIn ini.
Oke, sekian dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Jihan. Oke, ternyata Kak Jihan lagi ada sesi juga ya. Berarti teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk Hesti, Rahmatun Nurul Latifah, Rifka, Sabina untuk waktunya, dan juga tadi teman-teman yang sempat join sebelumnya. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat, dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam, Kak. Malam, Kak. Terima kasih ya Terima kasih semua. banyak.